Halo teman-teman, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan memberikan praktek terkait subnetting. Nah, jadi di sini ada sebuah soal yang dimana di dalam topologi terdapat 4 ruangan, yang dimana setiap ruangan itu memiliki perangkat dengan jumlah yang berbeda-beda. Jadi konteks soal ini kita memiliki IP address 192.168.1.0/24 itu adalah kelas C. Oke, lalu kita ingin membuat setiap ruangan itu tidak berada dalam satu jaringan. Jadi kita perlu yang namanya subnetting untuk membagi satu jaringan menjadi beberapa jaringan untuk masing-masing ruangan berdasarkan kebutuhan IP untuk perangkat. Nah, untuk studi kasus yang seperti ini, kita akan menggunakan PLSM. Nah, sebelum masuk ke dalam praktikumnya atau pembahasan dari soal ini, kita jelaskan dulu apa sih itu PLSM. Oke, di sini saya sudah berikan penjelasannya. PLSM adalah variable length subnet max, yang dimana memiliki arti teknik subnetting dalam jaringan komputer yang memungkinkan komputer eh, yang memungkinkan penggunaan subnet max dengan panjang yang bervariasi dalam satu jaringan IP. Dengan PLSM, sebuah jaringan dapat dibagi menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan, sehingga alamat IP yang dapat digunakan secara lebih efisien dibandingkan dengan subnetting tradisional yang menggunakan Fixed Length Subnet Max atau FLSM. Jadi FLSM ini adalah mungkin kebaruan dari FLSM. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan dari soalnya. Di sini ada IP yang semua /24. Oke, nah ini. Nah, di sini ada ruangan admin membutuhkan 14 user, ruangan marketing membutuhkan 6 user, membutuhkan 126 user. Nah, di sini saya menggunakan teknik jadi untuk pengalokasian IP-nya itu dari yang terbesar terlebih dahulu. Jadi kebutuhan terbesar mana kita prioritaskan. Tapi sebenarnya disclaimer dulu, teman-teman bisa juga untuk mencoba dari misalnya di ujung sini dari ruang admin gitu ya. Teman-teman jangan ragu untuk mencoba gitu ya. Karena ini baru virtual gitu ya, Cisco pakai tracer, jadi teman-teman bisa boleh experience dan di sini. Jadi di sini membutuhkan 126 user, berarti kita harus nyari gitu kan prefix yang pas gitu ya untuk 126. Jadi intinya jangan sampai kekurangan, kelebihan itu boleh, tapi kelebihan pun jangan terlalu melebihi gitu. Kalau bisa pas itu lebih baik. Kayak gitu. Ini kan 126, berarti kita cari yang mendekati. Nah, sebelum itu kita harus pahami dulu bahwasanya satu oktet itu ada 8 bit gitu ya. Ada 8 bit. Oke, kita akan menggunakan teknik menghitung menggunakan tangan. Semoga teman-teman juga nanti bisa mempraktekannya di rumah. Oke, jadi semisal nih, kan kita kan tadi kan /24. Nah, kita mulai dari yang paling ujung. Jadi ini kan perpangkatan dua gitu ya. Jadi 128 ya ini 64 32 16 kemudian 8 4 2 1. Nah, di sini kita cari mana sih yang mendekati untuk 126 user. Kita dari ujung aja. Dari ujung yaitu 128. Nah, 128 sudah memenuhi belum? Sudah. Oke, berarti kita cukup satu saja berarti kan. Kita menggunakan satu gitu kan. 128. Jadi 24 ditambah satu sama dengan 25. Nah, di sini 25. Sama juga untuk yang lainnya, semisal nih kayak ruang operasional 62 user. Nah, kita hitung juga gitu kan. Seperti ini, 128 ditambah 128 kemudian 64 gitu kan. Nah, tadi kan butuhnya berapa? 62. Nah, tadi kan 128 terlalu banyak gitu kan. Kita 64. Nah, 64 cukup gak? Nah, 64 cukup. Berarti kita sudah saja. Berarti kan kita hanya menggunakan 2 bit. Nah, berarti 2 ditambah dengan /24. Seperti itu. Sama halnya juga dengan yang ruangan marketing butuh 6 user, kita hitung lagi juga kayak semisal nih 128 gitu kan. Terus 64, 32, lalu 16, 8. Nah, 8. Berarti kita tadi menggunakan 5
5 bit. Jadi 5 ditambah 24 sama dengan 29. Oke, mungkin teman-teman sekarang sudah mulai agak terbayang. Nanti boleh teman-teman bisa praktekkan. Oke, selanjutnya cara mencari dari si IP address. Dari mencari IP address-nya itu, ini kan kita mulainya kan 126 user, berarti network address-nya sudah pasti kita ketahui. Jadi network address adalah IP yang pertama gitu ya. IP paling pertama itu adalah network address. Oke, saya teman-teman pahami network address itu IP yang paling pertama. Oke, jadi IP-nya 192.168.1.0. Nah, lalu untuk broadcast-nya gitu ya. Ini kan sebenarnya kan untuk total kan untuk IP itu ada total 32 gitu ya. 32 prefix. Nah, jadi 32 dikurangi 25 sama dengan 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. 128 dikurangi 1 sama dengan 127. Kenapa sih dikurangi 1? Karena kita mulainya dari 0, bukan 1. Nah, ini dikurangi dari 32 terus dipangkatin 2 pangkat berapa gitu kan dari hasil ini. Kemudian nanti dikurangi kalau teman-teman belum paham boleh diulang lagi terus dipahami lagi konsepnya. Lalu bagaimana sih cara menemukan rank IP-nya? Ini sangat mudah teman-teman. Untuk menemukan rank IP-nya, teman-teman untuk yang network address itu tinggal ditambah satu. Itu adalah berarti jadi IP address untuk yang pertama, alokasi pertama. Kemudian untuk alokasi yang paling terakhir IP address-nya yaitu dikurangi satu dari broadcast. Hingga 1.126 adalah rank IP yang bisa digunakan oleh user. Kemudian di sini ada apa untuk ini apa subnet subnet max sama juga sebenarnya itu bisa pakai tangan juga gitu ya dengan menggunakan 8 bit. Jadi kayak misalnya tadi tadi kan dari 25 dikurangi 24 kan satu ya. Satu. Satu itu berarti kan 128. Kayak gitu kan. Itu semisal ini 192 kok 192 gitu kan. Nah, itu kan karena kan ada dua. Tadi kan ini kan 128 sama 64. Ini dijumlahin jadi semakin ke ujung itu semakin ditambahin. Kayak semisal 128 ditambah 64 sama dengan 192. Nanti ditambah lagi 32 224. Seperti itu. Terus ditambah lagi 16 240 ditambah 8 248 seperti itu. Jadi semoga ya teman-teman bisa lebih mudah mengerjakannya dengan konsep yang tadi sudah saya berikan. Oke, selanjutnya juga IP-nya dengan konsep yang tadi sudah saya, teman-teman ingin experience menggunakan konsep saya, tadi bisa teman-teman mulai dari ruang admin gitu ya, atau dari ruang. Ada dua cara untuk pengalokasian IP address-nya, bisa menggunakan static, jadi teman atau bisa juga DHCP, yaitu di dalam secara dynamic atau otomatis. Kita klik dulu si routernya, kemudian kita masuk ke dalam CLI, enable terlebih dahulu, lalu configure terminal. Lalu bentar. Lalu int fa 0/0. Oke, ini untuk yang ke arah ini nih, yang warna biru ini. Admin ruangan admin. Oke. Sama dengan kita masukin IP-nya di sini IP-nya 193 kita pakai 193 IP at 192.168.1193 terus 255.255.255.206 jadi 206 240 ya subnet max, masukin subnet max kemudian enter kemudian int fa 0 yang ini nih yang warna hijau ruang marketing kita menggunakan 209 IP page 192.168.1.209 masukin subnet maxnya 255.255.255.248 oke kemudian INT yang selanjutnya itu yang warna ungu itu menggunakan ETH1/0 kemudian IP add 192.168.1.129 ya 255.255.192 oke kemudian INT ETH1 ini sebenarnya bisa ya di back down jadi teman-teman tidak perlu ketik lagi kita ubah yang ini saja nah, lagi itu yang warna kuning nih yang warna kuning
IP-nya 1.1, kita masuk 1.1 terus subnet max-nya 128. Oke, juga kita cek dulu. So IP-nya sudah masuk. Sekarang kita tahap DHCP. Bagaimana DHCP-nya? Kita masuk lagi ke fitur terminal, lalu kita masukin IP DHCP full. Ini kita arahin, kita sesuaikan namanya sesuai dengan di sini dulu saja. Ini ruangan admin. Nah, bebas ya, disesuaikan saja. Kemudian kita masukin network. Jadi ini kita masukin network address. Nah, network addressnya ini 192. Oke, 192.168.1.1.192. Kemudian subnet max-nya masukin 255.255.255.240. Oke. Kemudian router, lalu kita masukin default router. Default router itu adalah yang tadi IP address yang kita masukkan ke FA00 gitu ya, yang ke arah sini tuh. Default kita tab aja nanti langsung default router. Jadi ini yang masukin. Jadi ini kita masukin, ini juga masukin, ini masukin. Oke. 92.168.1.193. 93. Oke. Oke, 93 terus kita masukin DNS server. DNS-nya kita pakai yang biasa aja yang umum, pakai DNS Google. Kemudian kita exit, lalu kita DHCP lagi untuk ruangan, lalu itu marketing. Marketing, apa tadi marketing? IP-nya itu marketing tuh satu nih 208 ininya 208. Kemudian ininya default router sama dengan 209. Kemudian DNS DNS masih sama aja. Nah, DHCP mana nih? Nah, operasional IP-nya kita masukin. Kita tadi IP-nya berapa nih? 128. Oke. 128. Di MAC address-nya 192. Kemudian network udah default router sekarang. Default router. Default routernya berarti 129. Terus sekarang DNS lagi kita masukin. Kemudian kemudian DHCP full training. Oke. Kemudian kita masukin lagi network itu 1 detik. Oke. Detik 1. Kemudian DNS. Kemudian X. Kemudian sekarang kita cek gitu kan. X dulu. Kita cek ke show IP DHCP full. Udah gitu ya. Ini 209 sampai 212, 120. Oke, DHCP udah. Terus DHCP. Nah, 194 Oke, kita close. Nah, duration lalu klik lagi DHCP. Nah, udah dapet lagi. Pokoknya nanti di ruangan admin di PC terakhir. Itu seperti ini. Oke.
Oke, sekarang IP-nya udah dimasukkan semuanya. Sekarang kita akan coba kirimkan dari ruang admin ke ruangan marketing. Oke. Nah, ya bisa teman-teman bisa lihat sendiri ini sudah bisa saling terkoneksi. Berarti untuk subnetting menggunakan PLSM sudah berhasil kita dikirim. Sekarang kita masuk ke command prompt lalu ping. Tadinya berapa nih? Tuh, ping 192.168.1.1.200. Maka ini sudah dapat terbuka terkait subnetting menggunakan PLSM dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di dalam kolom komentar. Bila ada kesalahan juga atau saran boleh teman-teman juga tuliskan juga di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.